Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmin hadha ila yawmin akhir. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik lana wa muslimina wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ftah 'alaina fadhal 'arifin bi hikmatika wa bishra 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Maqalah yang keenam ya. Qala al-'allim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darai amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah, lan utawi maqalah kang kaping 6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muga-muga riwayat sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala anhu saking Abdullah bin Mas'ud. Kami mustadrijin kami mustadrajin, baca begitu. Kami mustadrajin ay makhudin qalilan qalilan. Kam utawi bila min mustadrajin saking wong kang den istidraj. Apa itu? Ay makhudin qalilan qalilan, yakni kang den tetrapi qalilan qalilan ala setitik-setitik, yang diambil sedikit demi sedikit binikmati kalawan nikmat, biiksariha kalawan ngakehaken yang nikmat, alaihi ingatase mustadraj wa kam min maqfudin, lan utawi bila saking wong kang den coba, mumtahanin bil balai, tegese kang den coba bil balai kalawan bala, bisanai kalawan den alam, bikas robi sanahin nasi, tegese kalawan akeh pengalaman manusia, alaihi ngatasi wong. Wakam min magrurin, lan utawi tidak saking wong kang den tipu, mutmainnun mutmainnil qalbuhu bid dunya wa ghafil anil akhirat, tegese wong kang anteng qalbuhu opo hatene wong bidunya ing dalem dunya wa ghafil lan wong kang lali anil akhirat saking akhirat, bisatri kalawan den tutup ay bisatri lahi uyubah, tegese kalawan tutup Gusti Allah uyubah ing pirang-pirang kacelaan si wong, alaihi ngatasi wong ay magrur. Wal maqalatu sabi'atu an-daw an-nabi alaihi salam, lan utawi maqalah kang kaping 7 an-daw iku saking daw an-nabi kang dari Nabi alaihi salam. Qala ngadaw ya kanjeng Nabi Daud, uhiya bisaburi, uhiya dan wahyon yata kanjeng Nabi Daud ing dalam kitab Jabur, wa huwa kitabun umsila alaih, wa huwa lan utawi kitab umsila iku den turunaken alaihi ngatasi kanjeng Nabi Daud, hakun alal aqil iku hak ing atase wong kang berakal. Ay wajib alaihi tegese wajib alaihi atase aqil, alla yashtagilla illa bisalasin minal khisali, utawi alat diantah ora kakumpul eta si aqil ila bisalasin angin kalawan telu
perkara ay minal khisoli tegese saking pirang-pirang perkara. Tajawudin boleh begitu, boleh tajawudun lil ma'adi sawiji gawe bekal lil ma'adi karena enggon balik ayat akhiratihi tegese kadu akhirat ka'ati biadil a'mal solihati kalawan ngalakoni pirang-pirang pagawian kang soleh. Wa mu'natul lil ma'ashi langkan jalan perbedaan kalau ma'isha ayat dia bi amri kifayati tegese ngadegen kalawan perkara kecukupan syahatin wa saulihi lan ngaraksane amr wa fi ibadatin lan dalam ibadah. Wa marmatul ma'ashi bi fathil mim wa ra'i wa tashdidil mim lan ngabaguskeun ma'isha tandai ma'isha bi fathil mim kalawan fathah mim wa ra'i lan marah wa tashdidil mim lan tasdid mim ay islahu tegese ngabaguskeun ma'ashi. Wa talabul ladzati bi halalin dan jubri kenikmatan bi halalin kalawan panganan halal. Fa inna kasbal halal wajibun maka satune ngasab perkara halal wajibun wajib. Wal maqalatu saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan utawi maqalah kang kaping an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ibu saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismu Abdurrahman bin Sakhar lan utawi arane Abi Hurairah ibu Abdurrahman bin Sakhar an-Nawqan satune Abi Hurairah qol iku ngadawuh Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun utawi telu perkara munjiyatun iku ay mukhlisatun lisolihi adani kade bisa ketelu wasala ay ya'atun li fa'iliha bil ilahi dan kami bakal di fa'iliha kaliwang kami gawe desalas bil ilahi dalam kerusakan wasala sudarajatin lan utawi telu kira-kira derajat ay manazi fil akhirati tegese pirang-pirang pangkat ing dalam akhirat wasalasu kafarat lan telu iku jadi ibarat lizunubi kadal pirang-pirang dosa lizunubi amiliya kadal pirang-pirang dosa wong kang digawe salas amal ujian kan menyelamatkan beberapa maka Gusti dan ini ke opposisi
yang sin yang sama meja di dalam geser tengah-tengah sederhana kalau lipat al-hadd al-maisha al-hadd kalau berikut bulan adil firridhoin dalam ridho gurih-gurih wa yarḍah liridho dengan perkara kamu iku medit ay bukhlu balalitan ma'alai tama al-khalq ila al-hakim dan itu tetap di dalam riwayat ay bukhlu hadis medit kata manusia maka bin nafsi dalam hati yakunu muhlika kalau arep diangkat den anuti biayat ba'ma ma yaqulu bi hawa kalau arep diangkat kata wong ibarat kamareta bihi kalawan hawa opo hawa nafsu wa izabul mar'i bi nafsi lan ngagawa katene al mar'i wa sawiji bi nafsi kalawan dheweke si wong ay nadruhu ilayya bi'ainil kamali ma'a nisyan ni'matillahi ta'ala wa mal amni min zawali yakni ningalina siwa ilayya maring nafsine bi'ainil kamali kalawan paningan kesempurnaan ma'an isyadi ni'matillah sumartane lalina nikmat Allah Ta'ala wa mal amni dan sumartane selamat min jawali saking hilali nikmat wa amma darajatu fa ifsya'us salam lan anapun utai pirang-pirang derajat fa ifsya'us salam maka iku ngadohikeun salam aidharus salam bainan nasi tegese ngadohikeun salam bainan nasi di dalam antara manusia bi'an kalau ngarbianta bi'an tasallam kalau bi'an tasallam ala man bi'an tusallima ala man aradta wa malam ta'rifu
Kalawan arep di atas alam sila ngatas wong kang wulu sila ning wong wa malam ta'rifu lan wong kang ora wulu sira ning suwa. Wa amqani lidhaiqi wal ja'i la awba'an lidhaiqi kadetamu wal ja'i lan wong kang keluwe wa sholatu bil laili wan nasu niyamun lan salat di dalam waktu ini wan nasu niyamun dan utawi manusia niyamun iku pada turu. Ayat tahajud tegese tahajud bijawabin lain ing dalam tengah wengi hala qoblatin nasi ing dalam tingkah kali manusia biladzzatin naumi ing dalam enak itu. Wa amal kafaratu lan anapun utai pirang-pirang perkara kan menjadi ibarat yang luhur ay Allah ta'adaluha antam wal khatiyah. Tegese perkara kang utawi ada tesilati iku ngalebur di alati al khati'ata ing kasalahan ay dosa cilik. Fa isbatul wudu'i maka iku nyampurnakeun wudu bisarati ada dia kan bisarati ing dalam waktu banget Adam tek atis di fathatain kalau fathah jam sabroh iku jam 8 sabroh di fathi kalau fathah pasukulin maka kari sukun ay itmamul wudu'i bi waqti syiddatil barad tegese nyampurnakeun wudu bi waqti syiddatil barad ing dalam waktu banget Adam di ayat dia bisunanihi kalawan harap diantara kali tawang bisunanihi kalawan sunnah itu wa naklul aqdam ilal jamaati lan ngalihatan delamakan ay melangkahkan kaki ya, ilal jamaati maring sholat jamaah ay sholat ima'al jamaati tegese maring sholat sumber tane jamaah. Wa intidar sholati ba'da sholati lan nantani sholat ing dalam sawisnya sholat yusalliha fil masjid drakota sholat eta wong ayo sholat ing dalam masjid wa misluhu intidar kulli khairin la itu saumpamanya intidar sholat utawi ngenteni saban-saban kebajikan. Wal maqalatu tasi'ah lan utawi maqalah kang kaping 9 qala Jibril alaihi salam ada usaha malaikat Jibril alaihi salam ya Muhammad ay Muhammad ish masyita fa innaka mayyit ursia masyita ing dalam mangsa kang kersa sira fa innaka mayyit maka satune sira iku maitu kita fa'id wong kang terus mufad wong kang tersasira wa mal masyita fa inna sira barangkan tersasira ibadah karena satu amal di kalau pirang-pirang pegawaian ibadah in khairun fa khairun maka utai balasan itu kecil
10 kali Nabi SAW. Salah satu nama arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah salah satu kabar yang dalam sore yang dalam dinar al-mutawaddi bil makari sawi makari kira-kira waktu yang dia makro kalawan fathah mim lan isim akan isim alam makari tempat ayat fi awqatil masyaqqah yakni dalam pirang-pirang waktu payah wa hiya awqatil barad syar'i wa hiya al-tawi awqatil masyaqqah iku pirang-pirang waktu adam kang banget wal masy ilal masajid bidulani lan wong kang lumaku ilal masajid bari pirang-pirang masjid bidulani ing dalam pepatah li ajli sholati ma'al jamaah kan arah salat sumatane jamaah wa ut'imul ja'i lan wong kang aweh pangane wong kang kaluwe wal maqalatul hadiyan asyara lan utai maqalah kang kaping 11 gila iku den ucapkeun li Ibrahim alaihissalam kadhe kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam li aisyai bisa wiki ittakhadha Allah khalilan ngalap sapa Gusti Allah ngalap ka ing sira sapa Gusti Allah khalilan ing kekasih qala ngadau katakan kanjeng Nabi Ibrahim bisa lasati asya kalawan telu pirang-pirang perkara ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi samiji milih isun ing perintah Gusti Allah al-amri ghairi mengataskan perintah dia Allah wa binus hadin lan tetap dalam satu bulan makhtartu amral ghairi al-amri lillahi ta'ala lapan makhtartu taibaran kaki isu ing perintah dia ya orang ini isu ing perintah wong dia alhamdulillah nyatas perintah Allah wa man tamamtu bima takaffal Allah lan orang nabi hati isu bima kalau barang takaffal Allah nanggung sapa Gusti Allah dikari isu ay makuntu bi amrin ma tahammalallahu li min rizqi tegese orang ngaten isu bi amrin kalau perkara maka hamala barangkan nanggung sapa Gusti Allah li kana isun saking rezeki wa ma ta'asyaitu lan orana mangan isun lan orana mangan isun ay ma'akal tu waqtal masa lan orang mangan sore isun ay ma'akal tu waqtal masa tegese orana mangan isun ing waktu sore-sore wa maqal dai bulan orang mangan pagi isu ayam akal tu waktu gila tegese orang mangan isu
ing waktu isu-isu waktu pagi illa ma'adhaitu angin sumber tanah. Ruya anna alaihi sallam kana yamshi mailan aw mailaini li talabi man yakulu ma'ahu alaihi salam. Kana ikwala kanjeng Nabi Ibrahim yamshi di kulumak Nabi Ibrahim mailan ing sambil 1 mil aw mailaini atau 2 mil 2 mil li talabi man yakulu kana yupi wong kang mangan atau mau sumertani Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal maqalah as-sadisah. Kemudian Imam Nawawi At-Talara lanjutkan maqalah dalam sulasi maqalah yang ke-6. Kata beliau, wal maqalah as-sadisah, dan maqalah yang ke-6 itu an Abdullah bin Mas'ud. Ini diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadrajin ay ma'udin qalilan bi ni'mati. Berapa banyak orang yang diambil kenikmatannya. Mustadraj itu yang diambil kenikmatan. Istidraj. Ditafsirkan oleh beliau ay ma'udin qalilan bi ni'mati, yakni yang diambil secara sedikit-sedikit dengan kenikmatannya. Biksaga dengan apa? Banyaknya nikmat. Nah ini berapa banyak? Kata Ibnu Mas'ud, orang yang diambil sedikit demi sedikit kenikmatannya. Entah itu persoalan rezeki, ya, soal harta, atau soal kesehatan, atau nikmat-nikmat Allah yang lain. Orang ini tidak merasa sedang diambil kenikmatannya. Jadi berbeda dengan orang yang syukur. Kalau orang yang syukur terhadap nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Nah kalau Ustaz ini adalah orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ketika dia diberikan keluasan rezeki, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dan dia beranggapan bahwa rezekinya itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dari hasil upayanya. Nah, sedikit demi sedikit. Dari kita tadinya kaya, kemudian diambil oleh Allah sedikit demi sedikit sampai bangkrut. Yang awal mulanya itu hartanya harta istidraj. Maka harta yang istidraj itu adalah harta yang tidak barokah. Karena kalau harta yang barokah itu akan terus bertambah, gak pernah habisnya. Seperti harta yang dimiliki Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tidak pernah habis. Itu adalah harta yang barokah. Karena ketika mencari hartanya pun dengan cara yang halal. Jadi nikmat yang dihasilkan dengan apa namanya, dengan tidak halal, itu akan menjadi istidraj. Orang yang istidraj ya, banyak kan. Orang pengen cepat kaya gitu, minta bantuan. Nah, buyul apa ya? Itu istidraj itu. Dengan cara apa lagi? Dengan cara yang apa? Mengucapkan auzubillah min dzalik, dengan cara berdoa. Pokoknya segala apapun yang tadi dihasilkan, yang tadi dihasilkan dengan cara yang tidak halal, ya berikut dengan cara korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara korupsi. Bukan hanya mencuri, dengan cara korupsi atau menipu atau dengan cara riba. Itu tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang dihasilkan oleh orang yang istidraj, wakaf bin ustad, dan berapa banyak orang yang ustad itu ya berarti dia
orang yang istidraj. Nah, ketika kita yang istidrajkan, jadi hati-hati, jangan-jangan apa yang dimiliki oleh kita itu adalah istidraj. Dulu lah sangat hati-hati terhadap itu. Nah, orang sekarang langsung saja ketika mendapatkan kekayaan atau mendapatkan banyak rezeki atau apa langsung saja dia bahagia seolah-olah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalamnya adalah istidraj. Tanda semua itu, ya, tanda itu dari mana? Yang istidraj itu mahmud qalilan binikmat. Jadi mahmud diambil secara sedikit demi sedikit, nggak sekaligus. Dinikmati dengan nikmat menyiksa dengan karena kebanyakan nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedikit demi sedikit. Nah, ini berapa banyak kata yang masuk. Wakaf bin maktudin, dan berapa banyak juga orang yang dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat mutahalim bin bala, yakni yang dicoba dengan bala. Mana balanya di sini? Bisalam. Ya, hati-hati. Orang diberi nikmat oleh Allah harus hati-hati maksudnya. Karena jangan-jangan nikmat yang diberikan itu adalah istidraj. Kita juga harus hati-hati ketika banyak manusia yang memuji kepada kita. Hati-hati. Jangan-jangan pujian dari manusia itu ke kita itu adalah pujian dari Allah. Wa kam min maqbulin, dan banyak orang yang terlena, yang padahal dipuji, naik daun, begitu kan? Naik daun. Ujungnya dia tidak tahan dengan pujian-pujian itu. Nah, itu adalah ketika banyak manusia yang memberikan pujian entah memuji kepada apa ya, entah kepada kecantikannya atau hebatnya ngajinya, ceramahnya dan lain sebagainya, sehingga banyak manusia yang memberikan pujian. Ya, diberikan pujian oleh manusia dikasratis sana'i nas, dengan banyaknya pujian manusia. Hati-hati itu dengan pujian manusia bisa jadi racun. Berapa banyak orang yang tidak lulus dipuji, sudah naik daun turun lagi. Nah, itu ketika banyak pujian dari manusia, dan yang hakikatnya adalah bala. Mumtahan di bala. Kita mah menganggap bahwa bala itu gempa bumi, tsunami, bala-bala. Yang pujian dari manusia, begitu. Itu juga. Wakam min maghrur, dan berapa banyak orang yang ditipu, maksudnya tertipu dengan urusan dunia sampai lupa terhadap akhirat. Kata Imam Nawawi, mutma'innul qalbu fid dunya, atau mutma'innun boleh seperti itu. Yang orang ini menjadi tenang hatinya. Ya, ikuti, menjadi tenang hatinya di dunia, di dalam dunia. Hatinya tenang ketika jabatannya naik, uangnya banyak. Ya, pokoknya ketika datang urusan-urusan dunia dia tenang. Ini apa? Banyak orang yang tenang karena urusan dunia. Kayak sampai tidak kelihatan tidak tenang karena tidak punya duit. Nggak tenang, gelisah dengan gula dan balik gelisah. Kalau kemarin masih tenang, karena ini mah udah hampir setengah Ramadan, banyak santri yang sudah gelisah. Bukan gelisah urusan akhirat, tetapi gelisah urusan dunia. Sudah mulai kosong pikirannya. Sudah gelisah tentang bagaimana pakai baju baru. Pakai sarung JHS, dompet tebal, nanti
nanti programnya setelah lebaran rencana jalan-jalan kemana? Tidak boleh gelisah. Harusnya kan kegelisahan terhadap urusan akhirat. Harusnya apa? Bukan ini mah gelisah urusan dunia, tenang urusan akhirat. Jarang orang ini kan, jarang manusia ini yang gelisah urusan akhirat. Kalau Abdurrahman bin Auf itu gelisah urusan akhirat, bukan gelisah urusan dunia. Ketika kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang kumpul para sahabat, kata Rasulullah, nanti sahabatku yang terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Nah, dari semenjak perkataan itu Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf gelisah. Siang malam beliau ini memikirkan bagaimana caranya menghabiskan hartanya. Tetapi bukan dengan cara yang wajib, cara yang bisa memberikan manfaat dengan cara sedekah. Ya. Dia mikir, saya sedekah kata Abdurrahman bin, tapi ini harta nggak pernah habis. Dia mikirnya begitu. Kalau masalah urusan sedekah Abdurrahman bin Auf jangan ditanya. Karena ketika ayat Allah yatikum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya. Ayat Allah latikum ibadi yarzuqu man yasha masalul ladina yunfiquna amwalahum bisa bilang ayat itu. Bukan Allah latikum ibadi. Tapi ayat masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama sabihabatin ambarat sab'as sanadin fi kulli subulatin yatuhabba wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu Abdurrahman bin Auf ketika turun ayat itu. Beliau ini sedekah enggak tanggung-tanggung. Nisful mal, sebagian hartanya. Sebagian harta. Bukan 2,5%. Ya. Kalau 2,5% sedikit. Dari 100 juta 2.500.000. Misalnya Abdurrahman bin Auf punya sedekahkan 500 juta. Bahwa apa yang diberikan sekitar 4 miliar untuk sedekah terbangkrut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak pernah gelisah urusan dunia, ya. Yang dia sahabat Rasulullah bisa urusan dunia. Tidak pernah. Kita masih alhamdulillah. Kalau kita lihat sekarang ini, itu lebih kayak kira-kira gini, kan ada yang menjadi masuk surga. Di antaranya siapa? Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya. Kemudian Sayyidina Ali, ya. Dan sahabat-sahabat yang itu ketika diumumkan misalnya, kalau kita ini dijamin masuk surga, boleh tenang. Tarawihnya di akhir. Nah kita mah kebanyakan di antara kita itu mutmainun qalbu di dunia wa ghafilun anil akhirat. Tenang hatinya dalam urusan dunia. Ketika apa? Ketika ada dunianya. Kalau tidak ada dunianya mah gelisah kan? Ketika banyak duit, ketika harta banyak, begitu kan, jabatan tinggi,
Istri 3, istri 4. Mutmainun qalb, yang tenang hatinya di dunia itu mabrur. Tertipu ketika kita mati akan husnul khotimah. Kita dalam keadaan husnul, kita tidak pernah tahu siapa Tuhan, siapa Nabi. Belum tentu bisa jawab yang ditanyakan oleh malaikatmu. Kita tidak tahu itu. Yang kita lagi di luar kita yang itu marrabuka wa man nabiyuka. Nabi wasiddiqina wasuhada. Orang-orang mujrimun. Wa amtajul yawma ayyuhal mujrimun. Orang yang berbuat dosa itu disuruh pikir sama Allah. Hei. Serta para nabi, jangan berserta pada suami. Jadi rombongan. Organisasi gitu. Ada rombongan. Sudah masuk neraka itu rombongan. Kalau yang sendiri yang terakhir. Kalau yang dia masuk surga nggak pakai rombongan sendiri, jadi yang terakhir masuk surga. Nah, kita belum tahu. Kemudian juga ketika ditimbang amalan kita, apakah amal soleh kita akan amalan kita yang dilakukan ini akan lebih berat atau dosa-dosa kita yang lebih berat? Kita tidak tahu. Dengan keserba tidak tahu itu, manusia ini banyak gofilun anil akhir, anil lupa terhadap akhirat. Nah, itu yang lupa terhadap akhirat dan dengan ditutup ya ayat satrillah yang ayuba, yakni kecelakaan sehingga dia tidak bisa melihat terhadap aib diri. Kalau aib orang lain apa? Ya, makanya kebanyakan manusia itu dia tidak melihat. Dirinya, tetapi aib dirinya dia tidak bisa melihat. Padahal aib dirinya itu lebih besar ketimbang aib orang lain. Nah, ini banyak zaman sekarang begitu, yang dia bisa melihat aib orang lain yang sedikit, padahal aib orang lain itu sementara aib dirinya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangan dirinya, dia tidak nampak, tidak bisa melihat. Kalau orang sudah tidak bisa melihat terhadap wujudnya, maka dia itu mabrur, akan merasa tadi tenang hatinya di dunia dan lupa terhadap
Wal maqalatu sabi'ah. Lanjut, dan maqalah yang ketujuh. An-Daud bin Nabi, dari Nabi Daud yang menjadi Nabi alaihissalam, dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini seorang Nabi, seorang Rasul yang diberikan oleh Allah kitab Zabur. Qala, berkata Nabi Daud alaihissalam, Uhayya bin Zabur. Diberi wahyu, ya Nabi Daud ini di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu wahwa kitabun unzila alaih. Satu kitab yang diturunkan, kitab itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita wajib untuk beriman kepada semua kitab, wajib kita beriman. Bagaimana di dalam kitab Zabur itu hakun al-aqib, wajib terhadap orang yang berakal. Ay wajibun alaih, yang wajib terhadap orang yang berakal, alla yashtagilla illa bisalasin. Hendaknya dia tidak disibukkan. Orang yang berakal itu tidak sibuk illa bisalasin, kecuali dengan 3 perkara. Ainul khisal. Apa itu? Tajawudin, boleh tajawudin lil ma'ad. Pertama harusnya sibuk. Apa? Membuat perbekalan. Untuk apa? Untuk menuju alam baka. Untuk menuju akhir lima. Harusnya manusia itu sibuk, disibukkan apa? Memperbanyak bekal. Ya. Bekal untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Apa bekal yang paling terbaik? Takwa dan amal soleh. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi. Akhirati, yakni untuk akhirat. Harus orang itu sibuk menyiapkan papak perbekalan untuk menuju akhirat. Dengan cara apa? Biadai amal sholihah, dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Nah, jadi maksudnya tidaklah pantas bagi orang yang berakal kecuali dia disebutkan 3 perkara. Pertama, dia itu sibuk dengan apa? Melaksanakan amal-amal soleh. Sibuk sholat, mulai sholat yang wajib, sholat yang sunnah, ya puasa yang wajib, yang sunnah. Kemudian sibuk baca Al-Quran, sibuk sedekah dan lain sebagainya. Amal-amal soleh disibukkan dengan adanya amal-amal soleh. Kemudian apa lagi? Sibuk dengan apa? Wa ma'anatul ma'ash. Ya, biaya itu ongkos atau biaya hidup. Sibuk dengan biaya hidup ayat yang mengambil payati. Tetapi melaksanakan dengan perintah kecukupannya saja, tidak berlebihan. Hanya sebatas untuk apa? Mencukupi kehidupan. Ini yang kita minta. Kita mah nggak usah kaya, yang penting cukup. Buat beli mobil cukup, buat haji cukup, begitu. Buat beli sawah cukup, buat bikin pesantren cukup, buat akad anak istri cukup, ya biaya untuk biaya pendidikan anak kita cukup. Ya kita minta sama Allah kecukupan saja. Yang penting cukup, diberikan kecukupan. Itu sama aja dengan kaya, tapi di sini kan tidak berlebihan. Yang penting cukup aja. Diberikan kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Wasaumi, dan menjaga perkara tersebut. Wa ibadat, dan dalam satu ibarat itu lapatnya gini. Ya, lapatnya wa maramatul limash. Ai bagusnya kehidupan. Maksudnya dia sibuk untuk apa? Bagusnya kehidupan. Ya kita enggak apa-apa. Kita sibuk untuk memperbaiki kehidupan. Jangan lupa sibuknya sibuk apa? Tidak jelas. Orang yang berakal itu akan sibuk memperbaiki apa? Kehidupannya. Ya. Jadi orang yang berakal akan sibuk untuk memperbaiki apa? Kehidupan. Wa talabul ladzati halal. Kemudian mencari kenikmatan dengan halal, dengan cara yang halal. Jangan mencari kenikmatan dengan cara tidak halal.
Jadi carilah kenikmatan dengan cara halal. Entah itu yang dimakan, entah itu yang dipakai, pakaian itu juga harus halal, bukan hanya makanan saja. Entah itu yang ditempati, ya, yang ditempati ya rumah, atau yang dikendarai, gitu kan? Yang dikendarai seperti kendaraan juga harus halal. Jangan dengan ladang yang tidak halal, atau yang ditunggangi, gitu. Apa yang ditunggangi? Istrinya, istri juga harus halal. Yang ditunggangi jangan yang haram. Dari istrinya yang halal. Jangan main tunggang-tunggang aja. Yang haram ditunggangi. Wa qala uladzatiha. Fa inna kasbal halal wajib. Maka sesungguhnya mencari perkara yang halal itu wajib hukumnya. Wajib. Jadi dosa. Hukumnya kalau tidak mencari yang halal. Wal maqalah usamina, dan maqalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ismu Abdurrahman bin Sakhar. Dan namanya beliau Abi Hurairah itu Abdurrahman. Nah, ini catat, Abdurrahman bin Sakhar. Bagaimana kata Abi Hurairah? Qala bahwasanya Abi Hurairah qala, beliau telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat, 3 perkara ini yang akan menyelamatkan. Ay mukhlisatun li salihaiha min al-adabi, yakni akan menyelamatkan kepada orang yang berbuat baik yang munjiat tersebut min al-adabi, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun muhlikat, dan 3 perkara itu yang merusak. Ay waqi'atun li fa'iliha billah, yakni akan menjatuhkan kepada orang yang mengerjakannya wasalah derajat, dan kemudian 3 perkara ya itu akan mengangkat derajatnya ay manazil di akhirat, yakni derajat di akhirat. Wasalah kafarat, dan 3 perkara ini akan menjadi kifarat atau melebur, menghapus dosa-dosa ay itu diambil, yakni dosa orang yang mengerjakan dosa tersebut. Mana itu? Amal munjiat, adapun perkara yang menyelamatkan, ini perkara yang akan menyelamatkan, ya, akan selamat dari siksa Allah. Pertama, fakhsyatullah ta'ala, takut sama Allah, bisirri wal alaniyah, di dalam apa? Di dalam sabarnya, ya, di dalam sabarnya, tidak nampak orang lain, harus takut sama Allah. Jangan takut sama Allahnya ini pada tetangga atau terlihat sama orang lain. Jadi harus takwa kepada Allah, khasyah kepada Allah. Dalam 3 apa? Dohir, bisirri wal alaniyah. Harus khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah ini menjadi sikap lebih ulama itu. Karena bukan ulama jika tidak ada khasyah. Ya. Bukan ulama sebenarnya kalau tidak ada khasyah. Ulama itu jamak dari kata alimun. Alimun itu wong pinter, wong weruh. Orang yang berilmu, jamaknya ulama. Nah, bagaimana cirinya ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nah, ini natijahnya dalam ayat ini ada 3. Pertama, khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi cirinya ulama dalam ayat ini 3. Pertama, khasyah, takut sama Allah. Bahkan ulama itu harus yang paling takut kepada Allah. Karena ini dipakai nama yakhsyallah. Bahwasanya yang paling takut, yang takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu adalah al-ulama. Takut sama Allah. Ulama.
tidak ada takut sama Allah, sekalipun ilmunya hebat, itu bukan ulama. Jadi berat, jadi ulama itu berat. Harus ada khasyah. Khasyahnya bisirri wal alaniyah, dalam keadaan samar, tidak terlihat oleh orang lain, ya. Ataupun dalam keadaan apa kohir, nampak atau terlihat oleh orang lain, tetap harus ada khasyah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian min ibadi. Nah, ini kan kata ibadi itu, ibad itu tidak sembarangan. Innama yakhsyallaha min ibadi. Makanya kata min ibadi, tidak min makhlukatihi, tidak min nas, tapi min ibadi. Nah, kata ibad itu adalah khusus untuk hamba Allah yang muslim, untuk makhluk Allah yang khusus. Kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah mengkhitab kepada manusia, kepada keumuman manusia, maka menggunakan ya ayuhan nas. Ketika Allah mengkhitab kepada orang yang beriman, menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhitab kepada hamba Allah yang khusus, itu dengan menggunakan kata ya ibadi. Nah, kata ibad ini adalah hamba Allah yang banyak ibadah kepada Allah. Jadi ulama itu begitu tuh, ulama itu khasyah, takut sama Allah, kemudian banyak ibadahnya sama Allah. Bukan hanya takut, tapi ibadahnya sedikit. Kemudian apa? Nah, gak disebut alim, kan ulama. Jadi ngomong ulama. Ulama itu berarti di sini ada kumpulan orang-orang alim, atau orang itu memiliki pengetahuan yang begitu banyak. Itu disebut ulama. Contoh-contoh seperti muassis Nahdlatul Ulama. Ya sembarangan tuh. NU didirikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Di antaranya muassis itu Hadratus Syekh Syafi'i. Kemudian siapa? Kiai Wahab Asbullah. Terus siapa lagi? Yang di Kudus itu Kiai Wali. Ya, Kiai Asad ya, Kiai Asad. Ini mereka adalah ulama yang tidak sembarangan ulama. Kayak Syekh Nawawi Al-Albani. Itu bukan sembarang ulama itu. Ulama yang kriterianya, ulama ini ada khasyah, banyak ibadahnya kepada Allah, ya, kemudian banyak ilmunya. Hadratus Syekh semasa hafal hadis 100 hadis sampai digelari Hadratus Syekh. Syekh Imam Nawawi gurunya lebih dari itu, disebut Sayyid Ulama Hijaz. Itu apalagi, nah kalau dalam muassis ini, jadi kalau kita lihat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama itu pas. Kalau muassis Nahdlatul Ulama dikatakan itu para alim ulama itu pas tuh. Nah, berbeda dengan ini. Malu ini disebut al-ulama. Kalau disebut kiai mah, kiai di Jawa kan ada. Tapi kalau sudah al-ulama, masya Allah. Apalagi sifat rubaninya. Rubaninya itu orang yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk rubaninya. Nah, jadi menyelamatkan yang pertama adalah takut. Ulama harus lebih takut. Ulama harus lebih
ulama itu harusnya lebih takut sama Allah. Sama istri, kok ulama takut sama istri? Atau ulama takutnya sama manusia? Min ibadillah. Nah di sini kata Imam Nawawi, "Quddi masiru li anna taqwa fi a'la darajat." Didahulukan khasyah, takut kepada Allah di dalam tingkat samarnya. Kenapa? Li anna taqwa, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di tingkat samar, tidak ada orang yang mengetahui. Itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Kalau di sini disantri takwa sama Allah karena banyak muslimin. Coba kira-kira kalau santrinya sekarang ke Amerika lah. Ya ke Amerika di tempat orang yang tidak tahu. Nah, apakah dia ketika di tempat di negara orang lain, di negara-negara yang banyak orang-orang muslim atau kafir seperti itu, dan tidak ada yang mengenalnya, apakah dia masih takwa atau tidak sama Allah? Ya di sini sih masih saya malu, ya, takwa. Kalau saudara saya malu, banyak yang kenal. Takwa dia sama Allah. Kira nggak ada orang yang kenal sama Ustaz Regan, kan takwa sama Allah. Jangan begitu. Jangan begitu. Nah ini ketika apa namanya manusia itu, ya, ketika takwa apa namanya takut sama Allah di dalam kita yang sama. Itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Coba Anda bayangkan, misalnya di satu tempat berdua saja dengan wanita cantik, jangan bukan istri. Berat itu? Berat. Dia tengok kanan kiri, gak ada manusia. Berat. Berat. Bahwa wanita cantik ya, Masya Allah. Ya, berat. Ya, kalau di halayak Nabi kan tidak berat. Coba kamu bayangkan di sana, bagaimana kamu bisa menjaga ketakwaan, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam siapa? Manusia yang melihat. Tapi karena khasyahnya sama Allah, takut sama Allah. Sebenarnya kalau mau ngomong kesempatan, itu sangat sempat sekali. Kenapa sampai tidak terproses Nabi Yusuf alaihissalam? Karena khasyahnya sama Allah. Khasyahnya. Jadi takwa kepada Allah disirri di dalam keadaan sama itu jauh lebih berat ketimbang takwa di fil alaniyah. Kalau orang sudah begitu khasyah di dalam hati, oh, innaka laminal mursaliin. Ada CCTV Allah. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Ini kalau orang sudah tingkatannya apa? Khasyah yang tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina. Dan dia menuju di dalam kefakiran dan kekayaan. Gimana sih dua-duanya dikejar, fakir dan ghina? Maksudnya tawasul. Sederhana. Sederhana fil ma'isyati di dalam kehidupannya. Tidak melewati batas di Allah yujawi fihal hadd wa radiya bidzalik. Dan dia tidak berlebihan. Ada orang yang berlebihan sampai casing HP juga dari emas, pinggirannya ditretes sampai ikan berlian. Itu kan berlebihan namanya. Berlebihan. Ya kan berlebihan. Saking banyak hartanya. Mobil sudah mewah, karena saking banyaknya juga berliannya, masnya ditempel-tempelin juga di situ. Itu kan namanya berlebihan. Berlebihan.
Kehidupan itu sederhana. Jangan sampai melewati batasan-batasan. Yang penting cukup, tidak kekurangan. Ya tadi itu yang penting cukup. Tidak kekurangan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walau dia tidak, kemudian dia itu dengan apa? Dengan kesederhanaan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah bukan hidup sederhana, hidup dalam kefakiran. Orang yang mampu kaya tapi tidak mau kaya. Yang ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala Jabal Uhud mau dijadikan emas. Wah, ketika kalau tentang dunia, Jabal Uhud, tak kebayang tuh Jabal Uhud itu. Gunung karang yang besar. Jabal Uhud itu di Madinah itu Jabal beberapa gunung ya bersatu sehingga disebut Uhud. Uhud itu banyak, itu Jabal Uhud itu banyak. Gak kebayang, jangankan segede Jabal Uhud. Kita punya emas 1 ton saja udah kaya. Bukan 1 kilo. 1 ton. 1 ton segede apa? Paling pas segede sebesar ini kan. 1 ton. Ya. 1 kilo emas ya 800 juta kalau ada sekarang. Kalau 1 ton berapa tuh triliun? Nabi Muhammad orang yang mampu kaya, tapi tidak mau kaya, ditawari sama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, jika kamu ingin raja, akan aku jadikan raja yang melebihi Sulaiman alaihissalam kerajaannya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam hanya apa? Hanya menguasai tentang dunia saja di sini aja. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam cuma dunia saja di bumi. Tapi kalau kamu Muhammad, aku berikan kalau kamu mau jadi raja, malah aku di sana, itu pun akan di bawah kerajaan. Gak ada orang yang jadi raja kekuasaannya sampai malakut sama. Kalau Nabi Muhammad mau, apapun yang ada di langit, Allah akan berikan. Akan rajanya bukan hanya sebatas Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW tidak ada keinginan itu. Nabi Muhammad SAW ya orang yang apa namanya bisa kaya tapi tidak mau kaya. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan itu dilihat dalam surah Al-Fatihah. Wa duha wal laili idza sajama wa nanta wa buka wa maqala wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul laka wa la sawfa yu'tika rabbuka fatara. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bandingkan besar rumah kita dengan rumah Rasulullah SAW, masih besar rumah kita. Rasulullah SAW, coba kamu bayangkan sebagai orang nomor 1, ya, orang nomor 1 punya rumah pun. Ya Allah, ya Rabbi, yang begitu kecil. Rasulullah SAW, coba kamu bayangkan seperti itu. Sampai Sayyidah Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu anaknya presiden kalau katakan begitu. Nabi Muhammad berlebih itu kan. Ini manusia nomor 1 bil awwalina wal akhirin. Sayyidul makhluqat. Coba kamu bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup dengan serba kekurangan tapi itu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidah Fatimah tidur itu bukan di kasur yang empuk, tapi di atas pasir. Di atas pasir yang dihampari apa namanya tuh? Kalau buat kasur itu spray. Itu pun sama Rasulullah diberikan. Takut ini anaknya apa? Karena Rasulullah pernah mendapatkan hadiah kain dari Romawi, dan itu untuk apa? Untuk amparan tidurnya Sayyidah Fatimah. Rasulullah SAW, Anda bayangkan coba, orang nomor 1 bukan di Indonesia. Sayyidul dunia wal akhirah, Sayyidul awwalina wal akhirin, orang nomor 1, Sayyidul
awwalin wal akhirin. Tapi coba kamu bayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur pun di pelapak kurma sampai berbekas. Mana ada pemimpin yang mau tidur di atas pelapak kurma? Ada tidak? Hah? Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin sekarang semua mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Nah untuk umatnya sederhana saja. Nggak bakalan kuat kalau hidup seperti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah kekurangan makanan sampai perutnya diganjel. Ada yang pernah. Diganjelnya ini bukan sama gembu. Ya, kalau kamu mah diganjelnya sama bakwan, sama gembu, ganjel beteng gitu teman-teman. Ya suka makanan nasi ketemu tapi diganjel sama gembu, diganjel sama bakwan, sama beras empat, ganjel roti, disebutnya ganjel perut. Rasulullah SAW pernah diganjel, bukan dimakan, diganjel sama batu. Coba, Insyaallah. Apa tidak memungkinkan Rasulullah SAW untuk kaya? Sangat mungkin. Bukan hanya Jabal Uhud, bukan hanya itu yang mau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara zahiriyah, Nabi Muhammad ketika dalam peperangan itu kan ada ghanimah. Ada rampasan-rampasan perang diberi Nabi Muhammad. Kalau kaya Nabi Muhammad kaya apa dari ghanimah saya? Jangankan misalnya kalau ini tidak masuk akal misalnya kan, sama kamu itu tidak masuk akal misalnya Jabal Uhud mau dijadikan emas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ini punya peluang secara berdiri, karena Nabi Muhammad punya apa? Punya hak dari ghanimah. Apa Nabi Muhammad SAW mengambil dari ghanimah itu untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri? Tidak. Nabi Muhammad diberikan ghanimah, tetapi ghanimah itu bukan untuk beliau menjadi kaya. Beliau sedang begitu. Inilah yang menjadi contoh kepada kita. Nah kita mah dituntut apa ini? Ini kan hadis, dituntut sama hadis maksudnya termasuk bil ma'isyah. Sederhana di dalam kehidupan, di alam dijauhi jami'al hadda waradiyah. Kemudian wal abdu fil ridha wal ghadab, dan adil di dalam ridha dan ghadab, kemurkaan. Maksudnya bagaimana? Bi ayyadallah wa yardalillah. Dengan katanya dia murka karena Allah, wa yardalillah, dan dia pun ridho karena ridho Allah. Apa yang Allah murkai kita juga harus murka. Amin. Jadi membenci itu harus karena Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kaila tuhibbu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Supaya tidak membenci dan mencintai itu karena hawa nafsu. Jadi kita bagaimana hidup itu membenci atau memurkai orang atau mencintai orang ini karena Allah. Ini banyak yang benci tapi alasannya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Membencinya karena berdasarkan nafsunya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memurkai seseorang atau kita murka terhadap apapun, itu jika Allah tidak murka. Apapun yang Allah murkai, berarti kita harus murka. Allah murka sama iblis, masa kita ridho? Allah murka iblis, kita jangan ridho sama iblis. Wa yardalillah, dan ridho pun, ridhonya seorang itu ridho karena semata-mata ridhonya Allah. Sehingga di sini sinkronisasi.
radhiyallahu anhu wa radwan dan kalimat khasyya rabbah. Wa amal muhlikatu masyhurun sadid lanjut. Dan adapun perkara-perkara yang bisa merusak, pertama kata baginda Rasulullah masyhurun sadidun. Syuhun apa? Bakhil. Awalin medit, pelit, minta ampun, pelit 17 mulut. Naubillah dari pelit, sangat pelit ini. Syadidun yang sangat, jadi pelitnya sangat pelit. Aibuhun syadidun, yang orang ini apa nih? Pelit yang luar biasa. Kalau sudah pelit yang luar biasa, fala yu'addi ma'alimil haqqillahi ta'ala, dia tidak akan pernah melaksanakan yang wajib dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sedekah yang sunnah, zakat pun dia tidak. Itu muhlikat. Maka kata Allah, fawailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakah. Allah ini membandingkan orang yang pelit, sangat pelit nih. Alladziina la yu'tuuna zakah, itu orang yang tidak menunaikan kewajiban terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang itu disejajarkan dengan orang-orang musyrik. Fawailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakah. Maka celaka lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik. Musyrik yang mana? Alladziina la yu'tuuna zakah. Jadi diseumpamakan orang yang begitu medit nih, yang begitu pelit sampai dia tidak mau berzakat, itu diseumpamakan musyrik. Apa? Karena apa landasannya? Karena dia menyekutukan itu. Seperti itu. Sangat-sangat pelit sehingga tidak mau membayar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diharap kalau sudah haknya ada yang wajib terhadap itu dia tidak mau. Yang wajibnya saja. Yang sunnahnya apalagi untuk infak, pondok pesantren, apalagi itu untuk sedekah, untuk bagi takjil. Ya, di bulan Ramadan apa takjil itu? Bagi-bagi untuk buka puasa. Jangan. Kalau orang itu kenapa? Karena sangat pelit, yang paling buntut kasihnya 7 meter, sangat pelit. Jangan jong-jong ya. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat ini usyul mutong. Jadi ya usyul itu medit, medit, pelit yang ditaati. Aku diikuti. Orang bukan mengikuti kedermawanannya, tetapi ikut meditnya. Aibuhun yuti'ul insan. Nah, yakni pelit yang manut, yang ikut kepada apanya? Pelitnya itu al-insan, manusia. Sampai diikuti, sampai anak buahnya, punya anak buah medit. Ditaati, diikuti. Jangan ikut itu. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi. Adapun pelit yang maujud yang ada di dalam hati, tetapi tidak diikuti, ghairu muta'i, tidak diikuti, fala yakunu muhlikan, maka ini tidak meruksakin annahu min sifatil lazimah li nafsi. Karena sebenarnya pelit itu sifat yang tetap dinafsi kepada hati. Tadi jiwa, sesungguhnya nih manusia ini ya pada dasarnya pelit. Makanya supaya jadi barahan, paksa dulu. Allah paksa dulu. Ya harus dipaksakan. Karena memang aku menjadi sifat. Pelit itu sebenarnya sifat dasarnya. Jadi bukan sifat dasar ibu dan lawan, enggak. Manusia itu sifat dasarnya manusia. Hati kita pelit sebenarnya. Ya, kita harus akui. Makanya ketika menjadi dermawan, berat kan? Berat. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Nah, bukan dengan pelit, dengan nafsu. Dengan dirinya itu bertentangan. Kemudian wahawa mutba'un. Nah, di sini hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsunya yang diikuti. Bi ayat ma yaqulu bi hawa.
Nanya orang itu mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, ikut saja. Kata nafsu jangan puasa, ikut nggak puasa. Kata nafsu judi, judi. Kata nafsu mabok, mabok. Kata nafsu zina, zina. Hidup mengikuti hawa nafsunya. Akalnya sudah dimenangkan, enggak ada. Kalau sudah seperti itu, muhlikat kan dari binatang. Ini binatangnya yang ikut. Ya. Jadi kalau manusia sudah mengikuti hawa nafsunya, kan akalnya kan itu. Gitu. Ini sifat hayawaniahnya. Makanya ketika hayawaniahnya itu, ya, hawa nafsunya yang diikuti, ini akan menjerumuskan manusia. Manusia itu harus menundukkan hawa nafsunya, dan itulah jihad akbar. Jihad yang paling terbesar sesungguhnya adalah jihad terhadap hawa nafsu. Jadi siapapun yang bisa menundukkan hawa nafsunya itu adalah syuhada itu. Orang yang luar biasa, yang bisa melakukan hawa nafsunya sendiri. Bukan dimatikan hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu diperangi, dikendalikan supaya nafsu itu ikut akal, jangan akal ikut nafsu. Wa ijabul mali binafsi, apalagi yang bisa merusakkan ini. Wa ijabul mali binafsi, dan kemudian ijab, ya, melihat apa dirinya sempurna, melihat dirinya hebat. Ijabul mali binafsi, mengagumkan diri deweknya sendiri begitu. Ainatu ilayya bi'ainil kamal, yang melihatnya seseorang ini kepada apa? Kepada dirinya bi'ainil kamal, dengan mata sempurna. Oh, yang paling cantik, yang paling tampan, yang paling solehah, yang paling solih, yang pokoknya paling baik, yang paling baik, yang paling ahli ibadah, yang paling mager, dan lain sebagainya. Serta apa? Ma'anis yani ni'matillah. Serta dia itu ketika dia ujub takabur seperti itu, melihat dirinya yang paling sempurna, ini akan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lupa. Padahal apapun yang ada pada dirinya itu adalah nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada diri kita, semua itu adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah sombong, hanya dititipi. Kosong. Makanya kata Zainul MZ, hidup itu harus seperti tukang parkir, gak pernah sombong. Dititipi kok sombong. Ini bagus, memberikan contohnya yang sederhana tetapi bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti oleh setiap orang. Gak ada kan tukang parkir yang sombong, biasa aja. Dititipi kok sombong. Ya gak ada. Orang parkir mobil apa, sekarang apapun, gak ada sombong. Ketika sudah hilang semua di tempat parkiran, mobil sudah tidak ada, apa dia menangis? Enggak, biasa aja. Itu kan ada filosofinya. Semua ini kan titipan maksudnya. Harta itu titipan dari Allah. Kalau harta itu titipan dari Allah, jangan sombong dong. Ikut jadi taklid dong. Bukan dalam kira aja taklid, dalam ceramah ada taklid dong gitu. Dikasih jabatan yang tinggi sama Allah, jabatan kan titipan. Sombong dong. Kalau semuanya adalah titipan dari Allah, apapun nikmat-nikmat, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sombong, dititipi sombong, gak pantas. Dititipi. Begitu. Jadi orang yang sombong itu kan mereka lupa
lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Serta dia aman. Dia tidak aman. Dia tentram, nggak bakalan hilang di jabatan. Merasa aman. Salam. Dan kemudian derajat-derajat. Nah, ini yang menaikkan derajat. Ya. Menaikkan apa? Derajat. Manazil fil akhirat. Yang derajat-derajat di akhirat ini jangan dianggap remeh. Ifsa'us salam. Tuh, fa'ifsa'us salam, maka melahirkan, mendohirkan salam ketika ketemu. Jarang yang ketemunya. Kalau tiap hari ketemu, aku bosan salam dulu. Baru keluar dari kamar, saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dia pamit lagi, assalamualaikum, salam. Habis mandi, masuk lagi ke kamar, assalamualaikum lagi. Bukan seperti itu juga. Ifsa'us salam kita ketika apa namanya nih, setelah pulang dari sini ke rumah, ya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lama nggak ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ifsa'us salam. Jadi jangan salah pengertian karena ini akan mengangkat derajat sampai dihitung salamnya 2000 kali. Ya mundar mandir ya tiap di pesantren ketemu lagi. Ya, jangan begitu juga. Kayak anak santri tiap jalan kayak langsung salam terus salaman. Bukan seperti itu juga. Jadi mendorikan bainan nas antara manusia. Biar tusalim ala man arafta wa ma lam ta'rifuni. Jadi kan ketemu bi'allam tusalim hendaknya kamu salam ya, kepada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan cuma sama yang kenal saja. Ya kita masukkan, alhamdulillah. Ya diberikan rezeki sama Allah. Ya rezeki sama Allah bisa umroh, amin. Nah kemudian kita ketemu dengan muslim yang kita tidak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan orang Arab, kata temannya, sok kenal. Bukan sok kenal, memang diberita. Dengan sok kenal. Memang diberita, bisa usah. Kata temannya yang ngerti, kemana kenal kamu? Tidak kenal. Orang yang nanya seperti itu, bisa usah itu kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Sama muslim usah. Jangan hanya kepada orang yang kenal saja. Ketika pertama kali itu banyak orang yang tidak dikenal, misalnya ya lagi di Mekah, disapa assalamualaikum, kayak Waalaikum. Nanti dijawab sama orang Arabnya, sama orang Madinah, waalaikumsalam, berhabat begitu rahmatullah. Begitu ifsa. Nah itu ifsa salam itu akan mengangkat derajat. Ya kan, mana sih? Wa it'amut ta'am, apalagi memberi makanan lidhaifi kepada tamu, wal ja'i, dan orang kelaparan. Ya. Jadi memberikan makanan kepada tamu, jangan campurin tamu. Kalau ada tamu jamu, mukrimun lidhaifi. Jadi dia mukrim itu orang yang memuliakan kepada tamu, dijamu, jangan dianggurin. Ya, ada tamu ditanya mau apa enggak? Tamu kok ditanya. Harusnya jangan mau kopi atau enggak. Harusnya bahasanya begini, Pak kopinya pahit atau manis? Nanti kata tamu enggak kopi, ya air es saja, begitu dia. Ini mau jangan bertanya salah, mau kopi apa enggak? Mau minum apa enggak? Ada tamu ditanya mau minum apa enggak? Kalau masalah air kayak seperti ini kan ini udah ya, minum artinya, nggak usah ditawarin. Ini pada tamu nanti seperti membuat kopi seperti itu, mau minum apa enggak? Ada tamu kalau ditanya mau minum apa enggak, sungguhin tuh seperti ini mah. Kalau buat kopi itu jangan mau kopi enggak, jangan seperti itu pertanyaannya.
Sama apa? Kopinya manis apa ini? Atau barangkali air susu? Atau barangkali jus? Teh manis ditawari seperti itu. Walajai dan orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan, bukan orang yang gak puasa. Walajai dan orang yang kelaparan berikut orang yang takjil itu, orang yang ngasih untuk buka puasa. Buka puasa, orang yang lapar dari pagi hari. Kemudian dia kasih makanan itu. Wow, alhamdulillah kata saya. Rizki dari Allah. Walajai dan orang yang kelaparan. Apalagi yang menaikkan derajat wassalatu billaili. Nah ini kalau dalam redaksi yang lain ya, dalam kitab Bulughun Nasihin ini di antara orang yang mustaqatu ilal jannah itu di antaranya mut'imun, orang yang memberikan makanan kepada orang ini. Selain orang yang menjaga lisannya, kemudian orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang memberikan makanan, ya, memberikan makanan. Nah ini maka akan di sini itu akan menaikkan derajat-derajat di akhirat. Wassalatu bil laili wan nasmiya. Kemudian sholat di tengah malam dan manusia sedang terlelap tidur, enak-enaknya tidur manusia yang lain, tapi tahajud. Itu tahajud akan meningkat derajat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Sholat tahajud itu akan menaikkan derajat. Jadi kalau pengen tinggi derajatnya manajimnya di akhirat. Yang jelas bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun orang yang tahajud itu akan Allah tinggikan. Orang yang sering usaha, orang yang memberikan makanan, orang yang sering tahajud, Allah akan tinggikan derajatnya dia di mana? Di dunia dan akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Ini tahajud fi jawfil lail hala muqtatin nas. Ketika tidur, enaknya tidur, pasirnya lagi kerek, lagi ngorok, dia tahajud. Orang lain lagi minum sampai terbawa habis nonton film India atau membayangkan itu villa Jatinangor kan? Ya. Ada yang turunnya enak, ada juga yang tidur tidak nikmat. Apa itu? Kalau kata Sunda dicekek elu atau ngimpi di udang-udang bobokong, gak enak kan? Ya, dikejar-kejar pocong. Nah, capek, bukan enak, bukan begitu, gitu ya. Nah, tapi kalau mimpinya dikejar-kejar perawan, wah, nggak ada hubungannya. Wa amal kafaratu dan perkara-perkara dalam perkara-perkara yang melebur, yang menghapus khatiat kesalahan, Allah adat wa antam wal khatiat, yang adatnya kebiasaan Allah tersebut, kepada tersebut bi antam wal khatiat, itu bisa menghapus, ya, melebur khatiat apa? Dosa-dosa kecil. Apa itu? Fa isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu. Bila apa? Sabar. Sabar itu ketika sangat dingin. Jadi ketika sangat dingin itu juga sempurnakan wudhu itu. Ya, lipat kata ini dengan patah sarot, sin dan rot, maksudnya sabarot itu jamu sabar, jamannya lapan sabarot, lipat itu sukun sabar. Air wudhu, yakni dia menyempurnakan wudhu di waktu syiddatil barad, bila atau ketika waktu akan sangat dingin di ayat yang disunani, dingin juga tetap sampai sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Nah, itu akan menjadi
Kemudian wanakul aqdami ila jamaah. Nah, apa wanak melangkahkan kaki, melangkahkan telapak kaki ila jamaah menuju sholat jamaah. Itu akan melebur. Dihitung itu. Wanakul aqdam dihitung. Dihitung apanya? Kakinya. Setiap langkah kakinya itu akan dihitung. Ya. Ila sholat mal jamaah. Menuju sholat serta berjamaah. Oh, masya Allah. Itu akan lumayan. Dari sana ada berapa ratus meter. Ya, dari pojokan asrama sebelah sana ada ya 300 meteran ya. Ada nggak ke sini? Itu akan dihitung. Bolak-balik itu akan dihitung. Apalagi wa intidar sholat ba'da sholat, dan dia menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat dia masuk ke dalam masjid, sholat dulu qabliyah, tahiyatul masjid kalau masjid, kemudian dia sholat qabliyah, ditunggu tuh intidar jamaah. Jadi menunggu jamaah itu adalah kifarah. Intidar sholat ba'da sholat, menunggu sholat maksudnya pengen berjamaah, yusalli fil masjid. Supaya dia sholat apa? Supaya dia sholat fil masjid di mana? Di masjid. Di masjid. Apalagi wa bisu tidar kulli khair. Dan seperti juga menunggu sholat itu juga menunggu setiap kebaikan. Jadi menunggu pengajian sebelum datangnya kiai, ditunggu dulu nih, intidar dulu di majlis, datangnya duluan, itu akan menjadi kifarah. Akan menjadi kifarah. Ya, akan menjadi kifarah. Menunggu setiap dia menunggu kiai belum datang ke majlis, anak santrinya udah duluan. Intidar kulli khair. Jadi menunggu kiai, menunggu si pembaca kitab atau menunggu gurunya masuk ke dalam kelas atau ke dalam majlis, itu juga bagian daripada al-kafarah yang menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil. Wal maqalah tasqadil maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad wa Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingatlah fa innaka mayyit. Maka sesungguhnya engkau adalah mayit. Maksudnya bagaimana? Di anna akhiral hayy mayit. Maksudnya akan mati. Jadi kalau kau akan mati, jangan sesukamu. Di anna akhiral hayy mayitun. Karena sesungguhnya akhirnya kehidupan yang mayitun, mati, semua akan mati kok. Orang sudah dipastikan kematian aneh, masih hidup sesuka dia. Gak mau diatur sama Allah. Itu orang ada. Wa hum man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang yang kamu suka. Tapi ingatlah fa innaka mufariquh. Maka sesungguhnya kau juga akan berpisah darinya. Kok ada orang yang minta ikut? Mana? Ay mufariquh man syi'ta bil maut, yang akan berpisah. Orang yang berpisah, akan berpisah man syi'ta, orang yang kamu sukai. Ya, orang yang kamu kendaki bil maut, dengan kematian tersebut. Jadi cinta biasa saja. Jangan full begitu. Jangan full malu sama Allah. Ngapain? Begitu-begitu basri sampai kepada manusia, sampai sama pacarnya kamu, masya Allah, cintanya sampai full, buger begitu. Padahal ujungnya akan berpisah. Wa amal masyita fa innaka majubin, dan beramallah kamu sesukamu. Tapi ingat, fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu akan dibalas amalan. Kalau kita akan dibalas amalan, berarti jangan sesuka deh. Kenapa? Di andal ibad mujibuna bi amali. Karena sesungguhnya hamba-hamba ini akan dibalas dengan amalannya. In khairan fa khair. Jika amalannya bagus, maka balasannya akan bagus. Tapi sebaliknya, wa syarran fa syarrun. Jika amalannya jelek, buruk, fa syarrun,
maka balasannya pun akan buruk. Terakhir, makalah asyirat dan makalah yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafar yudhillullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan manusia yang Allah akan naungi tahta dhilli 'arsyihi, di bawah arasnya Allah, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ay yaumul qiyamah, yakni pada hari kiamat. Mana itu? Al-mutawaddi bil makari. Pertama, orang yang berwudu di waktu yang dia benci. Maksudnya waktu yang payah, di awqatil masyaqqah. Mana waktu-waktu yang payah? Wa hiya awqatul bahr wa syarib. Di dalam waktu-waktu yang begitu dingin kan ini, kita tidak sudah kan ulang. Bahasa sudah itu ulang. Enggak. Nah, ketika orang yang wudu dan pada saat musim dingin yang sangat begitu, maka itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan. Kemudian wal masajid itulah orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah bizulam, di dalam kegelapan, sampai dipaksa-paksain gelapnya lampu karena pengen berjamaah. Ini terang lampu juga enggak berjamaah. Jadi orang yang berjalan kaki menuju masjid di dalam kegelapan malam begitu, di dalam tengahnya kegelapan untuk sholat berjamaah, itu akan dinaungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di ajli sholat 5 jamaah, karena semata-mata apa? Sholat karena untuk apa? Sholat serta jamaah. Wa mut'imul ja'i, dan orang yang apa? Yang memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Wal maqalatul hadi asyara, dan makalah yang ke-11, kila dikatakan di Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Karena apa sesuatu yang Allah jadikan engkau sebagai kekasih? Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah khalila. Dijawab, qala bisalasati asya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 3 perkara. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala abdi ghairi. Aku memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Nah, kalau zaman sekarang memilih perintah selain Allah, ya, meninggalkan perintah Allah. Perintah bos dilaksanakan, perintah Allah tidak. Terus saya kerja karena perintah dari atasan, perintah dari bosnya, sampai perintah Allah dia tinggalkan. Mana mungkin jadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam memilih laksanakan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Wa qinu satin mahkatu amran bagai alhamdulillah. Aku tidak pernah memilih perintah selain Allah, ya, meninggalkan perintah Allah. Wa mahtamamtu lima takaffalallahu. Dan yang kedua kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah prihatin, aku tidak pernah bingung, aku tidak pernah susah. Dengan apa? Bima takaffalallahu li, dengan sesuatu yang Allah tanggung kepadaku. Jadi yang sama Allah ditanggung, dijamin, nggak pernah susah. Kita mah dibalik kayak orang blower begitu. Rizki ini kan sudah ada maknanya, kecuali rizki di hai sudah yang besar. Jangan prihatin urusan itu. Urusan rizki itu sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Nah, Nabi Ibrahim AS tidak pernah prihatin urusan rezeki. Karena urusan rezeki itu urusan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay makuntu bi amri ma tahammal Allah min rizki. Yani aku tidak pernah, ya, apa nih, melaksanakan dengan kebingungan dengan perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Kita mau urusan rezeki yang dijamin oleh Allah masih bingung. Pantas gak jadi kekasih begini, bahkan jadi blower. Kayak anak kecil, sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, nggak perlu memikirkan urusan itu. Contoh, yang dipikirkan kalian kan seharusnya ngaji, yang nggak dijamin oleh orang tua.
Urusan beli baju buat sholat Id sudah dijamin itu mah. Ya, urusan kamu sekarang ini ngaji yang benar, jangan mikir yang seperti itu. Jadi ketika sesuatu yang dijamin oleh orang tuamu, makannya di sini dijamin, kayak seperti itu. Terus nanti pulang juga akan dijamin, akan dibelikan baju, akan dibelikan sarung, bahkan akan dibelikan uang jajannya segala macam. Kemudian masih kamu pikirkan, kan itu blow on. Giliran naik jadi pikirkan. Harusnya sesuatu yang dijamin oleh orang tua nggak perlu dipikirkan. Tetapi sesuatu yang tidak dijamin, mana yang tidak dijamin oleh orang tua? Ya ini masalah haji. Gak dijamin kan sama orang tua kamu semua masalah kayak ini. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana nih? Saya harus selesai nih. Saya harus beneran nih. Itu yang harus dipikirkan. Jangan dibalik. Wa ma ka'aitu, dan aku tidak pernah makan sore. Ayat akal wakal masa, kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan sore. Wa ma ka'aitu, aku tidak pernah makan pagi. Ayat akal wakal bida, ya aku tidak pernah makan pagi-pagi illa ma'adai, kecuali beserta tamu. Dicari dulu temannya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim kalau kita mah, kalau kamu tuh kalau mau makan ngumpet-ngumpet. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dia mencari teman makan. Mau makan sore harus ada temannya, mau makan pagi harus ada temannya. Nabi Ibrahim diceritakan ini Ruya alaihissalam karena yamshi mailan au mailain. Nabi Ibrahim alaihissalam ini saking pengen makan ada temannya, ketika tidak ditemukan yang dekat dia ketemu nih supaya menemani makan. Beliau itu sampai berjalan 1 mil. Coba bayangkan, sampai perjalanan 3 km, bahkan main lagi sampai 6 km, sampai kapal Petir kan itu. Nyarang babaturan, kayak apa nyari teman makan doang. Litolami mayakul manu alaihissalam. Kenapa? Mencari orang yang makan besertanya, beserta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu Khalil. Kalau kamu makan banyak teman, mengejar teman, cari tempat yang sunyi, wah begitu. Sampai merokok pun sebatang dicabut ya keris saja dari kantong, yang bungkusannya di bawah. Nah itu yang makalah. Alhamdulillah sudah sampai makalah ke. Walaupun tidak tamat, insya Allah keberkahan. Yang penting kan ilmunya bisa. Wallahu a'lam bishawab.